Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul lil Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, pasal tentang Bai'atul Aqabah Al-Ula wa Thaniyah, Bai'at Aqabah yang pertama dan yang kedua. Bai'at ini maknanya janji setia. Dan di dalam Islam, bai'at ini ada pensyariatannya. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang permasalahan bai'at. Tapi sebagaimana perkara di dalam Islam yang lainnya, maka bai'at itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada keadaan di mana dia harus dilakukannya. Tidak serta-merta bahwa bai'at itu hukumnya langsung wajib mengenai setiap pribadi muslim, tidak. Tapi ada ketentuan-ketentuannya, dan bukan pada hari ini kita membahas tentang hukum bai'at. Insyaallah kalau Allah berikan kita usia yang panjang, kita akan bahas di pertemuan yang lainnya insyaallah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya indal aqabah fil musim nafaran minal ansar. Kemudian di suatu hari, yaitu di musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa rombongan dari kalangan bangsa Ansor. Ada yang menyebutkan sittatu nafarin minal Ansor, jumlahnya ada 6 orang ketika itu. Mereka dari kalangan Ansor. Ketika disebut di sini dengan kalimat fil musim, yaitu terjadi di musim haji, ini mengingatkan kepada kita, orang-orang di zaman dahulu juga melaksanakan ibadah haji. Orang musyrik juga berhaji. Maka dalam kitab Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan hum qaumun yahujjun wa yatasaddaqun wa yusallun wa yasumun. Mereka ini adalah orang yang mengerjakan salat, puasa, bersedekah, bahkan berhaji. Walakinnahum yaj'alu bainahum wa bainallahi wasa'id. Hanya saja kesesatan mereka itu, penyimpangan mereka itu, tatkala mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah perantara dalam meminta kepada Allah. Jadi orang musyrik juga melaksanakan ibadah itu. Tapi mengapa mereka disebut musyrik? Mengapa salat, puasa, haji dan puasa mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Mereka disebut musyrik karena mereka menyekutukan Allah dalam meminta atau berdoa.
Karena mereka telah berbuat menyekutukan Allah, maka amal yang telah mereka lakukan hapus dengan sia-sia. Adapun Rasulullah SAW bertemu dengan orang Ansor karena Rasulullah mengerti orang Ansor itu adalah orang yang objektif, senang mendengarkan pendapat orang lain, lebih mudah menerima nasihat dari orang lain. Maka Nabi menjumpai 6 orang dari kalangan Ansor, kulluhum minal Khazraj. Orang Ansor yang terkenal itu ada 2 golongan. Satu namanya suku Aus, yang kedua Khazraj. Nah, Khazraj ini ternyata yang 6 orang yang dijumpai oleh Nabi ini semuanya dari Khazraj. Wahum, mereka itu Abu Umamah, As'ad ibnu Zararah ibnu Udsin. Yang kedua Auf ibnul Haris, Aus ibnul Haris ibni Rifa'ah. Siapa dia? Dia adalah ibnu Afra. Kemudian yang berikutnya Warafi ibnu Malik ibni al-Ajlan. Kemudian yang berikutnya yaitu Qutbah ibnu Amir ibni Hadidah. Lalu yang berikutnya adalah Uqbah ibnu Amir ibnu Nabi. Dan berikutnya yang terakhir adalah Jabir ibnu Abdillah ibni Ri'ab. Maka Nabi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Islam. Nabi sampaikan kepada mereka dakwah, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. yakni Allah mengatakan kepada nabinya perintah untuk mendakwai mereka di atas basirah. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku menyeru manusia di atas basirah, yaitu di atas ilmu wahyu yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Demikianlah aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Fa aslamu mubadiratun ilal khair. Mereka pun kemudian masuk Islam. Berarti mereka termasuk orang yang bersegera untuk menyambut kebaikan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bukti bahwa hidayah itu mutlak haknya Allah. Bukankah Quraisy yang ada di Mekah jauh lebih dekat jaraknya dengan Nabi, bahkan kekerabatannya. Tapi Allah jadikan ujian bagi Nabi SAW justru datang dari orang-orang terdekat beliau. Orang yang datang dari tempat yang jauh. Allah berikan kepadanya hidayah, lalu dia menerima dakwah Nabi SAW. Ini juga memberikan faedah kepada kita. Seseorang yang berdakwah di jalan Allah, dia tidak boleh terpaku pada satu kelompok saja. Ketika satu golongan tidak mau menerima, dia mencari orang lain yang mau menerima dakwah. Serahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa taala. Fa aslamu mubadiratun ilal khair. Masuk Islamnya orang-orang 6 orang Ansor ini, kemudian mereka bersegera menyambut kebaikan yang datang dari Allah melalui Nabi SAW. Thumma raja'u ilal Madinah. Kemudian setelah itu baru mereka pulang ke kota Madinah. Dan jangan kita membayangkan waktu haji mereka seperti waktu haji kita sejenak, tidak. Mereka menimba ilmu dari Nabi, belajar ilmu bersama Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah mereka merasa cukup ilmu mereka, raja'u ilal Madinah. Baru mereka pulang kembali ke Madinah. Ada yang jatuh? Baik. Baru kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Fada'au ilal Islam. Fada'au ilal Islam. Kepulangan mereka ke kota Madinah membawa dakwah, mengajak manusia kepada Islam. Faedah.
orang yang telah mengetahui Islam, maka diwajibkan oleh Allah bagi mereka untuk berdakwah. Kalau begitu dakwah itu hukumnya apa ya, Pak? Mengajak manusia ke dalam Islam hukumnya apa? Fardu ain. Sesuai dengan batas kemampuan yang mereka miliki. Dan dakwah tidak mesti dengan harus berceramah, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis yang dia hafal. Kalau tidak hafal dia bisa membaca. Kalau tidak dia bisa dengan cara dakwah mempraktekkan isi Quran dan Sunnah, atau mengajak orang untuk bertemu dengan orang yang mengerti tentang Islam. Ini yang dilakukan oleh 6 orang sahabat Ansar yang awal-awal mereka masuk Islam itu. Fafasal Islamu fiha, mereka menebarkan Islam di seluruh pelosok Madinah. Sampai kata Imam Ibnu Katsir, hatta lam tabqa dara illa wa qad dakhala al-Islam, sehingga tidak tersisa satupun rumah di kota Madinah di Yatsrib melainkan setiap rumah itu telah masuk ke dalamnya dakwah Islam. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dari sini kita bisa mengambil faedah wa tirahimanillah. Maka tujuan salah satu tujuan manusia mempelajari Islam, mengangkat kebodohan yang ada dari dirinya sendiri, juga mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Ia menyukai orang lain itu menerima Islam seperti dia menerima Islam. Ia senang orang mendapatkan kebahagiaan dalam Islam sebagaimana dia berbahagia dalam Islam. Maka antum ya ikhwan, setelah mengerti dakwah yang sunnah ini, tidak boleh diam. Ajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmiah. Karena begitulah sunnatullah bagi orang-orang yang berada di dalam Islam. Falamma kana al-amul muqbal ja'a minhum 12 rajulan. Kemudian di tahun yang berikutnya, setelah banyak orang-orang Madinah mendengar kisah tentang Islam, ja'a minhum 12 rajulan, yang datang ke kota Makkah untuk berhaji bertambah jumlahnya menjadi 12 orang. Mereka pergi ingin berjumpa dengan Nabi. As-sittatul awail, 12 orang itulah 6 orang yang pertama selain Jabir ibni Abdullah ibni Ri'ab. Selain itu berarti 5. Paham ya kan? Tadi ada berapa? Nah, hafal? Yang penting ada di buku antum ya. Insyaallah, enggak apa-apa. Diingat-ingat. Dari 5 orang itu yang tidak ikut siapa? Jabir ibni Abdullah ibni Ri'ab. Wa ma'ahum, kemudian menyertai mereka itu Mu'ad ibn al-Haris ibn Rifa'ah. Kemudian Akhu Auf, saudara kandungnya Auf dari 6 golongan yang pertama tadi itu. Wa Da'wan, kemudian Da'wan ibnu Abdi Qais ibni Khaladah. Wa qad aqama Da'wan hadha bi Makkah hatta hajara ila al-Madinah. Da'wan ini tinggal di Mekah, jadi dia pergi dari Madinah menuju Mekah, lama belajar agama Islam di sana sampai datang perintah hijrah, dia ikut hijrah. Ini faedah bahwa belajar Islam itu memerlukan apa? Kesungguhan, kesabaran, waktu yang lama dan terus menerus. Lihat Da'wan, kerinduannya kepada Islam, membawa dirinya untuk mendatangi Nabi SAW. Benarlah ucapan Imam Malik yang mengatakan innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Sungguh ilmu yang merupakan cahaya Allah itu harusnya didatangi. Dia tidak apa? Mendatangi. Dia didatangi, bukan mendatangi. Maka Da'wan belajar Islam di Makkah bersama Nabi sampai datang perintah untuk hijrah. Ia pun ikut hijrah. Jadi Da'wan ini dikenal dengan sebutan Muhajiri Ansori. Jadi disebut dalam sirah ada seorang sahabat yang disebut dengan Muhajiri Ansori, maka dia adalah siapa? Da'wan ibnu Abdi Qais ibni Khaladah atau Khaldah. Yang benar Khaladah. Taib. Nah, dia disebut dengan Muhajiri Ansori. Kalau sahabat Nabi yang disebut dengan
Dzun-Nurain. Siapa? Utsman ibnu Affan. Ahsan. Barakallahu fiik. Kalau sahabat Nabi yang disebut dengan Abu Dar, belum sampai sana ya. Baik, soal nanti kita akan sampai ke sana. Sabrun jamil. Tapi alhamdulillah, kembali kepada permasalahan. Fayuqalu innahu muhajiri ansori. Sejak saat itu dia dikenal dengan sebutan muhajir ansori. Orang Ansor yang ikut berhijrah. Kemudian ada seorang sahabat lagi yang bernama Ubadah ibnu Samit ibnu Qais. Berarti Ubadah bin Samit adalah Ansori. Wa Abu Abdurrahman, namanya adalah Yazid ibnu Tha'labah. Fahaula asrah minal Khazraj. 10 orang ini tadi seluruhnya dari suku Khazraj. Wa isnan, tinggal 2 minal Aus, yaitu dari suku Aus. Padahal Khazraj dengan Aus ini sering berperang, sering berselisih. Tetapi ketika Islam datang masuk ke dalam rumah-rumah penduduk kota Madinah, maka suku Khazraj dan suku Aus ini bersaudara. Hilang kedengkian di antara mereka, kebencian di antara mereka, disatukan di dalam Islam. Ini hikmah besar ya alhamdulillah. Bahwa Islam itu menyatukan hati kaum muslimin, menyatukan hati manusia, tidak peduli dari suku apa, negeri mana, kalangan kaya maupun miskinnya, mereka bersatu di bawah naungan Islam. Dan mereka memiliki kerinduan yang sama, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan mempelajari ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. 2 orang itu adalah Abul Haisam, namanya adalah Malik ibnu At-Tayyihan. Kemudian juga yang kedua adalah Uwaim ibnu Sa'idah. 12 orang ini fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bai'atin nisa'i. Mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wanita-wanita muhajirin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun amrun bil qitali ba'du. Walhasil ini ikhwati rahimanillah, sebelum saya lanjutkan ini, mereka berbaiat seperti baiatnya para wanita. Apa itu? Syekh Salim menyebutkan, yakni bai'atun nisa ay ala wafqin ma nazal alaihi bai'atun nisa ba'da dzalika amul Hudaybiyah, yaitu baiat yang dilakukan oleh Nabi setelah amul Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah, yang semisal daripada itu, kecuali baiat tentang apa? Peperangan bagi wanita tidak, tapi bagi laki-laki mereka juga dibaiat untuk janji setia, siap untuk pergi ke medan perang. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, wahai nabi, surat Mumtahanah ayat yang ke-12 ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, bila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman, yubayyinaka, mereka berbaiat kepadamu, ala alla yusyrikna billah, isi baiat itu agar mereka tidak menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Jadi baiat yang pertama yang diberikan oleh Nabi kepada kaum Ansar seperti ini, sama dengan baiatnya Nabi kepada para wanita-wanita muslimah, agar mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Wala yasrikna, tidak mencuri. Berarti Nabi juga membaiat orang Ansar agar mereka tidak mencuri. Wala yaznin, tidak berbuat zina. Wala yaktulna, tidak membunuh auladahunna, anak-anak keturunan mereka. Wala yatina bibuhtan, dan mereka juga tidak membawa berita dusta. Buhtan ini fitnah, berita dusta. Yaftarina baina aidihinna wa arjulihinna wa la yu'sinaka fi ma'rufin, dan juga tidak berbuat kemaksiatan kepadamu pada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah berupa kemakrufan.
Fabai'hunna wastaghfir lahunna Allah. Baiatlah mereka dan mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini di antara isi baiat. Agar mereka tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Dan telah disepakati oleh mereka. Falamman sarafu ilal Madinah, ketika sebagian dari mereka itu pergi kembali ke kota Madinah, dimaksudkan sebagian karena ada yang tinggal di Makkah. Siapa tadi namanya? Zakwan ibnu Abdi Qais ibni Khaladah. Sudah 3 kali saya ulang, berarti harus hafal ya. Insyaallah sudah hafal. Maka dia disebut dengan sebutan apa? Muhajiri Ansari. Muhajir Ansari. Nah, ba'asa ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibnu Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka ke kota Madinah seorang yang bernama Amru ibnu Ummi Maktum. Amru ibnu Ummi Maktum. Ada juga yang mengatakan dia adalah Abdullah ibnu Qais. Sehingga orang juga menyebutnya dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan ma'ruf di kalangan ahli sejarah dia disebut dengan Amru ibnu Ummi Maktum. Siapa lelaki ini? Muadzzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu pengumandang adzannya Nabi. Jadi muadzinnya Nabi itu ada 2. Satu siapa? Bilal ibnu Rabah, dan yang kedua adalah Amru ibnu Ummi Maktum, atau yang dikenal dengan siapa? Abdullah ibnu Qais atau Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwa ibnu khali Khadijah. Lelaki ini ternyata adalah anak lelaki dari pamannya Khadijah. Berarti masih keluarganya siapa? Khadijah bintu Khuwailid, Ummul Mukminin. Dekat berarti kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajara ilal Madinati qabla muqaddamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Dia berhijrah menuju Madinah sebelum Nabi datang ke Madinah, karena mereka memang tidak lama setelah orang Ansar berangkat, Ibnu Ummi Maktum pun diutus ke sana menuju kota Madinah. Ini menunjukkan bukti Abdullah atau Amr ibnu Ummi Maktum termasuk ulamanya para sahabat. Boleh? Termasuk ulamanya para sahabat untuk mengajarkan ilmu kepada orang-orang Ansar. Faedah bahwa di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ke sebuah tempat untuk berdakwah pasti orang yang memiliki ilmu. Keutamaan dalam masalah ilmu. Seperti Nabi mengutus ke Yaman, siapa yang diutus? Muadz bin Jabal. Padahal di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tapi Muadz bin Jabal yang diutus karena Muadz termasuk faqih, lelaki yang dalam pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan pandai dalam masalah berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ihfillah rahimanillah yu'alliman wa Mus'ab ibnu Umair, dan bersama dengan Amr ibnu Ummi Maktum Nabi mengutus Mus'ab ibnu Umair. Keduanya yu'allimani man aslama minhumul Qur'an. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum termasuk orang yang banyak hafalan Qur'annya, Mus'ab bin Umair termasuk orang yang banyak hafalan Qur'annya. Keduanya mengajarkan kepada orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan Ansor tentang Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan mengajarkan di sini kata para ulama, ini mengajarkan tentang cara bacanya dan juga mengajarkan tentang makna yang ada di dalamnya. Wa yad'una wa yad'uani ila Allah azza wa jalla. Keduanya mengajak orang-orang yang masuk Islam itu untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu bertauhid. Faedah. Maka ilmu yang mesti dipelajari oleh seorang muslim, bahkan menjadi perkara yang paling penting baginya, adalah tauhid dan juga mempelajari isi Al-Quran. Maka sejarah membuktikan para ulama itu sebelum menghafal hadis menghafal apa? Quran. Para ulama itu sebelum duduk dengan ulama yang lainnya, duduk bersama dengan kakeknya atau ayahnya, dengan ibunya untuk mempelajari Al-Quran. Dan orang-orang Islam di zaman Nabi mengenal Islam, mereka mengenal Al-Quran.
Jadi tidak mungkin lepas Islam dengan Al-Quran. Nasihat buat saya dan buat Anda semua, maka tidak boleh bagi kita tidak bisa membaca Al-Quran pada hari ini. Ya boleh nggak bisa baca Quran, tapi harus hafal Quran. Nggak apa-apa. Antum nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Maksudnya nggak bisa tulisannya antum baca nggak apa-apa. Tapi antum hafal nggak apa-apa. Boleh. Seperti siapa? Rasulullah. Dan kebanyakan para sahabat, mereka buta huruf, tapi mereka hafal Quran. Nah kita kalau sudah nggak punya hafalan, nggak bisa pula apa? Membacanya, lalu bagaimana nanti di yaumil qiyamah? Dua ini pentingnya mengajarkan Al-Quranul Karim kepada umat. Dua da'inya Rasulullah SAW ini siapa? Amru ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab ibnu Umair. Keduanya mengajarkan kepada orang-orang Islam tentang Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Karena Quran itu kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fanazala ala Abi Umamah As'ad ibnu Zurarah. Ketika sampai di kota Madinah, mereka tinggal datang ke rumah sahabat Ansor yang pertama kali berjumpa dengan Nabi dari golongan 6 orang itu, yaitu Abu Umamah As'ad ibnu Zurarah. Wa kana Mus'ab ibnu Umair ya ummuhum. Ketika sampai di rumahnya Abu Umamah As'ad ibnu Zurarah, Abu Umair ternyata menjadi imam bagi mereka. Berarti mereka apa ini, Pak? Salat. Karena syariat salat sudah turun. Pembahasan sebelumnya tentang apa itu? Isra dan Mi'raj. Hadis ini menunjukkan bukti bahwa riwayat ini menunjukkan bukti bahwa Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya di antara para sahabat, yang termasuk paling banyak hafalan Qur'annya. Dan Nabi SAW bersabda, ya ummu qaumun aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling banyak hafalan terhadap kitabullahnya, Al-Quran. Faedah, maka tidak peduli dia lebih muda atau bahkan mungkin tergolong masih usia anak-anak, yang penting dia mumayyiz atau dia telah balik. Bila ada orang tua yang tidak lebih banyak hafalannya dibandingkan dengan anak tersebut atau pemuda tersebut, pemuda itu lebih berhak untuk apa? Mengimami mereka. Faedah yang berikutnya, sholat mereka ini di rumah, sebab pada saat itu belum dibangun masjid di kota Madinah. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi di sekitar Madinah, masjid apa? Quba. Masjid Quba. Kemudian ketika Nabi sudah sampai di pemukiman kaum muslimin di kota Madinah, baru beliau membangun Masjid Nabawi di sebuah petak tanah yang Nabi beli dari anak yatim. Nah, kita lanjutkan dulu membahas ini. Kemudian kata beliau, waqad jama'a bihim yawman bi arba'ina nafsan. Di hari itu ketika mereka sholat berjamaah, terkumpul kurang lebih 40 orang sholat berjamaah. Berarti sudah mulai banyak kaum muslimin di kota Madinah ketika itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada yang menyebutkan maknanya adalah wa aqama bihim salatul jum'ah, sehingga mereka pun mengadakan salat Jumat dengan jumlah 40 jiwa atau 40 orang. Inilah dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah mensyaratkan salat Jumat itu ditegakkan kalau jumlahnya berapa? 40 orang. Tetapi itu bukan menjadi dalil yang paling kuat. Sebagaimana diterangkan oleh Abu Hanifah, Daud Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, Imam Ahmad dan yang lainnya, syarat 40 bukan menjadi syarat ditegakkannya Jumat. Karena makna Jumat itu jamaah, dan jamaah itu setidaknya ada yang berkhutbah, ada yang mengumandangkan adzan, dan ada yang mendengarkan khutbah, lalu ada yang diimami. 3 orang sudah bisa untuk salat apa? Jumat. Ini menurut sebagian para ulama. Pendapat sebagian para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Fa aslama ala yadaihima basyarun kasirun minhum.
Usaid ibnu Hudair, Sa'ad ibnu Mu'ad. Dari tangan keduanya, siapa keduanya ini? Amru ibnu Umi Maktum dan Mus'ab ibnu Umair. Banyak orang yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam yang terkenal adalah Usaid ibnu Hudair, karena dia termasuk pembesar Ansor. Juga Sa'ad ibnu Mu'ad, dia masuk Islam dan dia termasuk orang terpandang di kalangan Ansor. Faedah ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ternyata tugas manusia itu hanya menyampaikan. Sedangkan hidayah itu nanti kerja siapa? Allah tabaraka wa taala. Wa aslama bi islamihima yauma idzin jami'u bani Abdil Ashhal ar-rijal wan nisa. Dan masuk Islam pula dengan sebab keislaman dari dua orang tadi, siapa itu? Usaid bin Hudair dan siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Dengan sebab dua orang pembesar Ansor ini masuk Islam, maka mulai berbondong-bondong dari Bani Abdul Ashhal masuk Islam lelakinya dan perempuannya, kecuali Al-Usairin atau Al-Usairam. Dia adalah Amru ibnu Sabit ibnu Waqis. Fa innahu ta'akhkhara islamu ila yaumi Uhudin. Dia menunda-nunda masuk Islamnya sampai terjadi perang Uhud, baru dia masuk Islam. Apa yang bisa kita ambil faedah? Enggak bisa dipaksakan, dan Islam tidak memaksa. Manusia memeluk agama Allah tabaraka wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, la ikraha fid dini qad tabayyana rusd minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama, karena sudah tampak dengan nyata antara jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Islam itu benar. Semua orang tahu bahwa Islam itu benar. Hanya hawa nafsu mereka sedikit demi sedikit tergerus, baru mereka masuk Islam. Nah, lelaki yang bernama Usairam atau Amru ibnu Sabit ibni Waqis ini pun mengakhirkan masuk Islam. Jadi termasuk orang yang belakangan masuk Islam sampai terjadinya perang. Berarti sampai Nabi datang ke Madinah, Nabi tinggal di Madinah, terjadi perang Badar, sampai terjadi perang Uhud, baru dia masuk Islam. Dan itu bukan sesuatu yang tercela. Fa aslama yauma idin wa qatala fa qutila qabla ay yasjud lillahi sajadatan. Ya subhanallah wa masyaallah, lelaki ini dia termasuk lelaki yang Allah berikan kemuliaan padanya. Sedikit amalnya, bahkan dia belum pernah sekalipun sholat. Faham? Baru saja dia bersahadat, datang panggilan perang, ikut dia berperang di medan Uhud, lalu terbunuh. Lalu dia mati di medan Uhud. Fa akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala amila qalilan wa ujira katsiran. Ketika seorang lelaki yang disebut Usairam atau Amru ibnu Sabit ibnu Waqis tadi diberitakan meninggal di medan Uhud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai berita itu beliau berkata, lelaki ini dikit amalnya, besar atau banyak ganjarannya. Insyaallah alhamdulillah. Ini menunjukkan faedah bahwa Islam datang menghapuskan apa yang datang dari sebelumnya. Islam datang menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Kalau dulu dia pernah berbuat zina, dia pernah minum khamr, dia pernah mencuri, bahkan dia pernah membunuh, bahkan dia telah menyekutukan Allah, kemudian dia bersyahadat masuk Islam tulus dari hatinya, lalu dia mati, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Begitu mudah agama Islam ini. Dan ini menjadi dalil oleh sebagian para ulama. Perhatikan, jangan tergesa-gesa menuduh mereka murjiah ya. Karena banyak orang menuduh ulama yang berpendapat dengan pendapat ini dengan mengatakan ini murjiah. Ya, ini apa? Sebagian para ulama itu menyebutkan orang yang tidak mengerjakan salat dengan syarat bukan karena mengingkari salat, mereka dihukumi sebagai tetap muslim atau mukmin. Mereka tetap dihukumi muslim atau mukmin. Seperti Imam Al-Albani misalnya menghukumi mereka termasuk mukmin naqisul iman. Tapi memang sebagian ulama lagi mengatakan tidak, kalau orang meninggalkan salat langsung dihukumi apa? Kafir. Ini khilaf bainal ulama. Ya enggak pantas kita menuduh orang yang seperti ini, seorang ulama mujtahid, langsung kita tuduh dia dengan kata-kata dia murjiah, tidak boleh seperti itu. Mereka berdalil dengan hadis ini, buktinya lelaki sahabat Nabi yang bernama Amr ibnu Sabit ibnu Waqis tadi itu, dia meninggal belum pernah sujud sama sekali.
Tapi dia sudah mengucapkan syahadat, kemudian dia perang, lalu dia meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan sedikit amalnya, banyak ganjarannya. Wa kasural Islam bil Madinati wa dhahara. Sejak saat itu mulai Islam itu tampak syiarnya, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Summa raja Mus'ab ila Makkah. Sesudah Islam itu kokoh di Madinah, Mus'ab bin Umair pulang, rindu dengan Nabi, ke Mekah ingin menjumpai Nabi. Wa wafil musim dalikal amu khalqun katsirun minal ansar minal muslimina wal musyrikina wa zaimul qaum Al-Bara ibnu Ma'rur radhiyallahu ta'ala an. Sejak saat itu di musim haji yang berikutnya, rombongan orang Ansor jumlahnya banyak sekali datang melaksanakan haji ke Makkah. Selain itu karena mereka rindu ingin bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah tentang Islam, alhamdulillah. Kerinduan mereka itu terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menghilangkan semua kepenatan mereka. Ikhwan, jarak Madinah dengan Makkah itu tidak sedikit, tidak pendek, jauh. Seandainya ditempuh dengan perjalanan menggunakan bus saja kurang lebih 7 sampai 8 jam. Masya Allah, la quwwata illa billah. Di zaman kita ini Nabi, para sahabat jalan kaki, naik onta menuju kota Madinah. Itu karena kerinduan mereka kepada Islam dan ingin mempelajari Islam. Ini pertanyaan buat kita. Kita ini sudah diberi kemudahan oleh Allah, gampang. Antum semua punya kendaraan toh? Nah, itu karunia dari Allah. Maka jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau para sahabat dengan apa yang ada pada diri mereka berupa kendaraan yang sederhana, mereka mampu bergerak menuju Makkah, merindukan Islam, ya seharusnya kita begitu. Jangan berat melangkahkan kaki untuk mempelajari ilmu agama. Belajar Islam kepada orang yang mengerti tentang Islam. Gali Islam ini dengan baik. Falamma kanat lailatul aqabah as-sulusul awal minha tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalan wa imra'atani. Kemudian pada malam Lailatul Aqabah yang lebih dikenal nanti dengan baiat apa? Aqabah. Maka berkumpul di sana kurang lebih 73 lelaki dan 2 orang wanita. Berarti berapa ini, ikhwan? 75 orang. Fabaya'u Rasulullah, mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, diakhiri saya ingin tambahkan. Baiat ini memang disyariatkan. Tapi pada hari ini baiat dijadikan kendaraan oleh hizbiyun, muta'assibun, orang-orang yang fanatik kepada golongan dan cinta kepada kelompok-kelompok untuk menggait orang dengan dalih baiat. Karena ancamannya tak main-main, ikhwan. Dibacakan hadis yang sahih, man mata falaysa fi unuqi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Kata mereka, dalam hadis yang sahih itu disebutkan, barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maka akhirnya mereka mengatakan, kalau kalian tidak berbaiat, nanti kalian matinya seperti bangkai orang jahiliyah. Apa maknanya? Kata mereka, kafir. Seperti kelompok yang dikenal dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, atau kelompok yang dikenal dengan sebutan Jamaatul Muslimin, atau disingkat apa namanya? Jamus. Seperti kelompok-kelompok seperti itu dan yang lain-lainnya. Mereka membaiat dengan sangat prematur menggunakan dalil-dalil ini. Pertemuan yang akan datang saya akan terangkan baiat antara yang syar'i dengan yang bid'ah. Jadi kita melanjutkan pembahasan baiatul aqabah sembari menyelipkan tentang baiat yang syar'i dengan baiat yang bid'ah, supaya kita tidak tertipu oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan baiat untuk menggait orang. Padahal di antara ini tambahan buat antum, di antara perkara penting yang kita ketahui, yang wajib dibaiat itu hanya 1 orang. Tapi di negeri kita ini berapa orang sudah dibaiat? Padahal dalam Islam kalau dijumpai 2 orang itu dibaiat, yang 1 harus mati.
harus dia apa? Disembelih. Maaf bahasa saya kayak begini kan ya. Maksudnya harus dia apa? Harus dibunuh. Nah sekarang misalnya ada kelompok LDI, ada kelompok Jamaatul Muslimin, ada lagi misalnya kelompok-kelompok yang lainnya yang berbaiat. Kita mau tanya sama mereka, ini mana dulu nih yang mau disembelih? Kan gitu ya kawan. Mana dulu yang mau dibunuh kan begitu. Kalau seandainya memang baiat itu harus apa? Syar'i. Itu saja sudah menunjukkan bahwa cara berbaiat mereka sudah apa? Keliru. Tidak syar'i. Tapi kita akan luaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, silakan. Apa ya sih? Kenapa? Iya, yang buta, yang dikenal dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Nah, sahih ya. Barakallahu fiik. Taib, di pertemuan yang lalu yang saya menjanjikan hadiah siapa ya? Ada ya orangnya? Ada nggak yang saya janjikan hadiah di pertemuan yang lalu? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nah, kalau memang ada nanti bukunya saya bawa, nanti datang ke saya akan berikan hadiahnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.